selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nadifah, ahli gizi yang bertugas hari ini. Betul dengan Ibu Zulfa? Betul Mbak, saya Ibu Zulfa. Baik Mbak, hari ini saya akan memberikan konseling gizi terkait mendiskusikan pola makan yang sesuai dengan Ibu Zulfa, yaitu seperti anjuran makan yang boleh dan tidak boleh, serta jenis dan jumlah yang tepat. Proses konseling gizi ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Untuk itu mohon minta waktunya nih Bu. Iya Mbak. Apakah Ibu bersedia untuk saya memberikan konseling ini? Iya Mbak, saya bersedia. Baik Ibu, apakah Ibu kesini sendirian? Iya Mbak, saya kesini sendirian. Anak pertama kedua saya udah tinggal di luar kota, terus anak kedua saya kuliah. Dan ayah saya sudah meninggal karena sakit hipertensi berat. Baik Ibu, di sini nanti kita akan mencari pemecahan masalah gizi yang dialami oleh Ibu. Baik Ibu, Ibu dengan usia berapa? Saya usia 40 tahun Mbak. Boleh diceritakan pekerjaan Ibu atau keseharian Ibu? Saya sebagai ibu rumah tangga aja sih Mbak. Begitu. Apakah Ibu Zulfa mempunyai riwayat penyakit sebelumnya? Oh tidak Mbak, cuman saya jarang olahraga. Begitu. Apakah keluarga Ibu selain orang tua atau saudara ada yang mengalami tekanan darah tinggi? Ada Mbak, ayah saya udah meninggal karena sakit hipertensi berat. Sebelum kesini apakah Ibu sudah diukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Sudah Mbak, tadi tinggi saya 158 cm, berat badan 75 kg. Baik Ibu, berdasarkan data tersebut berat badan Ibu 75 dan tinggi badan Ibu 158 dan usia Ibu 40 tahun. Jadi IMT Ibu sebesar 30,04 kg per meter kuadrat, di mana kategori tersebut kategori sangat gemuk. Selain itu tekanan darah Ibu 180 per 100 mm Hg yang berarti tekanan darah Ibu itu tinggi. Boleh Ibu ceritakan lebih lanjut ke saya bagaimana kebiasaan makan Ibu sehari-hari? Biasanya kalau di rumah saya makan nasi, lauknya tahu tempe goreng sama sambal ikan teri Mbak. Saya juga masak sup wortel dan bening bayam, tapi jarang karena saya tidak suka yang berkuah-kuah gitu Mbak. Saya juga sangat suka minum kopi instan. Kalau buah saya tidak begitu suka sih Mbak. Jadi saya jarang makan buah Mbak. Oh begitu. Ibu tadi menyebutkan kalau Ibu suka mengonsumsi sambal ikan teri. Seberapa sering Ibu mengonsumsinya? Saya konsumsi sambal teri bisa 3 kali sehari, makan pagi, siang, sama sore Mbak. Untuk garam kira-kira berapa takarannya nih Bu? Kalau garam biasanya 4 sampai 7 sendok makan dan masakonya bisa sampai setengah bungkus Mbak. Begitu. Kalau cemilan Ibu biasanya mengonsumsi apa? Saya suka ngemil Mbak. Kadang saya makan roti, bolu, kue kering, gorengan. Setelah itu saya minum kopi instan. Oh begitu. Kalau untuk gorengan Ibu mengonsumsinya seberapa sering? Sehari saya bisa mengonsumsi 5 sampai 6 buah Mbak. Baik Ibu, setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Ibu kelebihan asupan natrium yang berasal dari konsumsi garam yang berlebih dan juga sering menggunakan penyedap rasa. Selain itu, 3 kali seminggu. Selain itu, Ibu sering mengonsumsi roti, di mana dalam pembuatan roti tersebut menggunakan baking soda, dan ditambah Ibu memiliki riwayat keturunan hipertensi dari ayah Ibu. Oleh karena itu, tekanan darah Ibu tinggi yang disebabkan oleh kadar natrium yang berlebih dan natrium yang berlebih menyebabkan tekanan darah Ibu menjadi naik. Mulai saat ini, Ibu harus berusaha untuk mengurangi penggunaan garam dan penyedap rasa nih Bu. Juga untuk cemilannya, Ibu bisa menggantinya dengan makanan yang rendah natrium. Selain itu, ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk penderita tekanan darah tinggi, sehingga Ibu bisa memilih makanan yang Ibu sukai dan tersedia di lingkungan Ibu. Iya Mbak, saya akan berusaha untuk mengurangi garam dan penyedap rasanya. Baik Ibu tidak boleh mengonsumsi bahan makanan yang tidak dianjurkan. Jadi Ibu memilih bahan makanan yang dianjurkan yang mana Ibu sukai. Karena hampir semua bahan makanan yang dianjurkan yang tercantum di sini harus mengurangi jumlah garam dan makanan yang mengandung
yang diawetkan atau makanan seperti makanan kalengan. Jadi, ibu bisa mengonsumsi semua bahan makanan yang ibu sukai dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan. Selain itu, bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu yaitu biskuit, crackers, roti tawar, keju, sosis, kecap, tauco, terasi, saus tomat, petis, margarin, mentega, baking soda, ikan asin, dendeng, abon, sayur asin, acar, dan makanan kalengan. Untuk daging, ikan, dan ayam maksimal 2 potong sedang dan telur 1 butir sehari. Sedangkan bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu yaitu beras ketan, jagung, kentang, tepung terigu, kacang hijau, tempe, tahu, bayam, kacang kapri, kol, buncis, kembang kol, alpukat, apel, jeruk, pepaya, kopi, teh, gula, selai, dan gula merah. Jadi bahan makanan tersebut bisa ibu konsumsi setiap hari. Baik Mbak, saya akan coba di rumah. Jika ibu membeli makanan kemasan, ibu membaca terlebih dahulu label yang tertera pada kemasan. Pada label tersebut tercantum kandungan energi dan zat gizi dari makanan tersebut termasuk natrium yang bisa disingkat Na. Jadi kalau bisa ibu memilih makanan yang natrium kurang dari 100 mg. Nah, di leaflet juga terdapat contoh menu sehari yang bisa ibu coba di rumah. Makanan pagi terdiri dari nasi, telur dadar, dan tumis kacang panjang. Untuk selingannya yaitu bubur kacang hijau. Makanan siang terdiri dari nasi, ikan acar bumbu kuning, tahu bacem, sayur lodi, dan pepaya. Makanan malam terdiri dari nasi, daging, tempe mendoan, pecah sayuran, dan pisang. Dari menu tersebut, ibu bisa mengganti bahan makanan dengan bahan makanannya ibu sukai. Baik ibu, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada Mbak, semuanya udah jelas. Baik ibu, sekarang bisa mengulangi kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi? Saya harus mengurangi garam dan penyedap rasanya. Tidak boleh makan makanan yang asin-asin, makanan kalengan, makanan dengan baking soda, dan membaca label keamanan terutama kandungan natriumnya. Iya betul sekali ibu. Untuk leafletnya bisa ibu simpan. Jadi kalau ibu lupa atau kurang jelas bisa melihat leaflet tersebut atau menghubungi nomor saya yang sudah tercantum di leaflet tersebut. Baik ibu, terima kasih atas kunjungannya dan semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi ibu. Saya mohon maaf jika selama konseling ini ada perkataan atau perbuatan saya yang menyinggung perasaan ibu. Sekali lagi terima kasih ibu. Saya juga terima kasih dan atas informasinya yang diberikan Mbak. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Ibu, silakan. Terima kasih waktunya. Selamat pagi.